saya rekam ya, mungkin biar bisa dibuat belajar. Form ini kita kasih nama aplikasi menghitung luas lingkaran. Oke. Kemudian kita kasih komponen namanya edit. Edit ini untuk memasukkan angka atau tulisan. Nah, edit. Kemudian kita kasih tombol. Tombolnya ini dipakai untuk menghitung. Kemudian kita kasih edit lagi untuk menampilkan hasil perhitungan. Ini coba saya tata sedemikian rupa. Button ini saya kasih tulisan hitung luas lingkaran. Biar kalian kelihatannya jelas, ini fontnya saya besarkan ya. Fontnya saya besarkan jadi 18. Lingkaran ini juga begitu, fontnya saya besarkan jadi 18. Itu saya besarkan jadi 18. Nanti kalau kalian ada pertanyaan, enggak apa-apa, menyela saja. Pak, mohon maaf ada pertanyaan, enggak apa-apa. Enggak usah sungkan-sungkan ya. Kalau misalkan kalian ingin menyela, enggak apa-apa. Langsung tanya aja. Ya, Pak. Nah, kemudian di sini saya kasih tulisan masukkan. Ini caption ini kita kasih tulisan masukkan nilai jari-jari. Masih ingat kan jari-jari itu di lingkaran kan pasti ada jari-jarinya ya. Ini fontnya saya buat 18. Nilai jari-jari. Kemudian saya masukkan lagi, di sini adalah hasil perhitungan. Hasil perhitungan. Ini fontnya saya kasih 18. Oke. Oke. Mungkin kalian ingin, Pak, kita ingin tampilannya agak bagusan dikit. Nah, bisa kasih image. Kasih image. Image ini kita bisa ngambil gambar bebas yang ada di komputer kalian ya, misalkan logo, logo ini CTS, bukan logo ini, apa, pemandangan kampus. Touch-nya saya true. Nah, ini saya send to back biar letaknya di bawah. Nah, seperti ini. Tulisan Telkomnya saya tutupi aja. Seperti ini. Ini saya transparan. Nah, nanti kita akan belajar rumusnya. Ya, ini tinggal klik, nggak ada program, nggak ada listing program yang kita masukkan di sini, belum ya. Nah, ini nah, ini aja. Nah, ini kita save, kita simpan di lokasi yang kita inginkan. Misalkan menghitung luas lingkaran.
Kita simpan di sini, kita save. Ini kelihatan kan saya lagi nge-save ini, aktivitasnya kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Takutnya saya sudah lama menjelaskan ternyata. Nah, Kelihatan, Pak. ya. Ini coba kita running, tombolnya hijau ini, kita running. Nah, jadinya seperti ini aplikasi ini. Nah, ini kalau kita tutup, close, dan kemudian kita cek di folder yang tadi, yang tempat di mana kita menyimpan tadi. Nah, ini sudah ada aplikasi di sini, application ini. Ini adalah aplikasi yang sudah kalian buat. Tinggal diklik ini, nah ini sudah bisa dipakai. Tapi kalau ini diklik, nggak ada efeknya apa-apa karena belum di coding ya. Ini belum diprogram ini. Belum diprogram. Nah, gimana cara memprogramnya? Nah, sekarang tulisan edit ini kita hapus. Namanya teks. Ini di sini kita hapus. Ini juga kita hapus. Ini namanya edit 1, edit 2. Ini bisa di rename terserah kita. Nah, kemudian untuk menghitungnya kita klik di sini. Nah, inilah mulai untuk memasukkan kode program. Kita masukkan variabel. Karena untuk menghitung luas lingkaran itu ada berapa variabel ya? Ada pi, ada jari-jari, dan ada luas ya. Misalkan luas, kemudian jari-jari, saya tulis jari gitu aja ya. Nah, itu adalah bilangan yang real. Real itu ada komanya, bukan bilangan bulat. Kalau bulat kan integer. Kalau bulat integer ini. Tapi ini adalah real. Jadi real. Seperti ini. Kita deklarasikan istilah luas, pi, dan jari. Kemudian kita definisikan bahwa pi itu adalah pi titik 2 sama dengan, ini gaya Delphi ya. Gaya Delphi itu titik 2 sama dengan, kalau di Python itu cuma sama dengan pi sama dengan 3,14, tidak 3,14. Terus diakhiri dengan titik koma. Mungkin kalau di Python sama ya, titik koma ya. Pi sama dengan titik 2 sama dengan 3,14. Kemudian R, jari ya. Jari ini adalah jari-jarinya. Jadi, tapi jari-jari itu kita peroleh dari input. Dari input ini ke edit ini. Bagaimana caranya? Ini kan edit ya. Jadi, jari itu didapat dari titik 2 sama dengan float. Float itu real to string. String to float. Konversi dari tulisan ke angka, edit 1. 1 titik teks. Maksudnya apa? Jari-jari itu diambil dari edit 1 titik teks, tapi konversi dari tulisan menjadi sebuah angka. Nah, disimpan ke dalam variabel namanya jari ini. Nah, kemudian luas. Pak, dan ini tadi ACC, Pak. Oh iya. Ya. Kemudian luas. Ya. Luas adalah, luas lingkaran itu kan pi R kuadrat kan ya. Berarti pi dikali R dikali R. Berarti pi dikali R kuadrat. Saya kasih tanda kurung aja. R dikali R. Atau jari, maaf bukan R ya, tapi jari-jari. Jari dikali jari. R kuadrat ini jari kali jari ini. Pi-nya 3,14. Luas ini adalah luas lingkaran. Ini tulisan segini kelihatan nggak di monitor kalian? Takutnya Kelihatan, Pak. kelihatan ya? Sedikit nggak kelihatan, Pak. Pak, jelas. Kelihatan. Kelihatan. Oke, ya. Bisa saya Enggak, zoom, Pak. Oh iya. Nah, Saya di HP, Pak. kemudian
Kalau sudah selesai, maka kita harus menampilkan ke edit 2 titik teks. Jadi teks yang ada di edit 2 itu adalah luas. Tapi kita nggak bisa nulis luas gini karena harus dikonversi dulu. Luas kan angka ya, bilangan real. Sementara tulisan itu adalah string. Jadi float to string, itu string luas. Nah, rumus matematika yang kita pelajari hari ini cuman ini aja. Luas sama titik 2 sama dengan pi kali jari-jari kali jari-jari. Nah, kemudian coba kita running. Nah, misalkan kita hitung jari-jarinya misalkan 2 cm ya. Kita klik, nah keluar angka 12,56. Ini kita save. Dan ini sudah bisa menjadi aplikasi. Sudah jadi seperti kalkulator. Sangat ringkas. Dan ini juga bisa kita artistik ya. Tapi kita tidak fokus di artistiknya. Yang membuat kita menyenangkan belajar pemrograman itu lebih ke artistiknya. Kan begini. Bisa kita geser-geser sesuai keinginan kita. Misalkan ini terlalu gelap, bisa kita ganti tampilannya. Misalkan coba saya cari gambar yang bagus. Mungkin ini ya. Nah, seperti ini. Kurang abstrak. Coba saya cari di internet. Abstract background. Misalkan saya suka dengan gambar ini nih. Nah, ini bagus. Tinggal di save aja, save image as. Taruh di my picture. Save. Kemudian kita panggil di sini. Ini kita masukkan. Nah, jadi lebih keren ya. Ya meskipun jadul tapi tetaplah lebih keren daripada tidak ada sama sekali. Seperti ini. Nah, ini adalah tampilan yang kita buat. Lalu kita juga bisa memberi tulisan di sini sentimeter. Misalkan ini bisa kita copy paste, control, edit, copy. Nah, di sini bisa kita kasih tulisan sentimeter. Masukkan sini. Coba kita running, kita save, kita running. Nah, inilah tampilan kita. Misalkan kita masukkan angka 22, kita hitung nilainya sekian. Jadi ini adalah aplikasi untuk menghitung luas lingkaran. Dan ini masih ini ya, masih rumus-rumus dasar ya. Nantinya kalian harus bisa menggunakan rumus yang lebih kompleks. Sekarang ini kita tutup. Saya tutup, aplikasi Delphi-nya juga saya tutup. Kemudian saya cek di folder di mana saya tadi menyimpan. Di sini ada application 519 kilobit. Jadi aplikasi yang kita buat tadi ukurannya adalah 519 kilobit. Kilobyte. Nah, ini kalau kita running, nah sudah bisa. Misalkan angka 45, sini sekian. Kira-kira bisa dipahami sampai di sini. Alhamdulillah agak paham, Pak. Paham? Pak, nanti recordingnya dibagikan nggak? Oh ya, nanti hasil rekamannya saya masukkan ke ini e-learning ya. Nanti kawan-kawan yang bisa ngakses e-learning bisa di-download lalu bisa dibagikan ke
kawan-kawan yang lainnya. Atau nanti ini coba saya share juga ke WA. Tapi tidak tahu besarnya seberapa ini. Share Iya, di Pak. YouTube aja, Pak. Oh Ya, iya. Pak. Topik. Nah, ini kalau kita close ini coba ya saya copy, saya taruh di tempat lain. Misalkan saya taruh di My Dokumen, saya taruh sini. Nah, kemudian saya rename aja rumus lingkaran misalkan. Nah, ini juga bisa langsung di running ini. Nah, sudah bisa ya. Nah, dan kalian hanya tinggal menggeser, mengubah tulisan, kemudian ini namanya object oriented programming. Jadi beda dengan Python yang pakai TK Inter itu setiap ini itu harus di coding. Setiap kalian mengubah posisi ini harus melalui coding. Kalau ini enggak, karena ini object oriented programming. Mungkin kalian akan bertanya, selain Delphi pakai apa, Pak? Pakai Visual Studio. Pakai Visual Studio. Itu bisa pakai ini. Dan itu lebih kekinian. Cuman permasalahannya tidak semua laptop kalian itu mampu itu. Kan itu besar sekali. Sementara ini adalah jadul. Kalau jadul, kemungkinan besar laptop kalian meskipun speknya rendah itu masih bisa mengoperasikan ini. Nah, itu contohnya. Coba kita masukkan angka 67 cm. Hitung luas lingkaran. Nah, 14,095,46. Jika suatu saat nilai ini ternyata berbeda pada saat kalian menghitung manual ya, oh berarti itu ada rumus yang salah. Maksudnya program yang kalian masukkan salah. Mungkin bisa jadi salah menulis program atau apa sehingga membuat perhitungannya menjadi tidak sesuai dengan perhitungan manual kalian. Nah, ini juga bisa kalian kasih nama. Biasanya kalau mengumpulkan tugas ya, waktu zaman saya kuliah dulu ini saya kasih nama gini nih. Misalkan nih, ini proyeknya ya. Proyeknya saya buka. Di sini saya kasih nama. Misalkan Edi, misalkan. Edi NIM saya dulu mungkin masih ingat 08041 08041 004. Saya masih ingat loh NIM zaman saya kuliah. Nah, misalkan begini. Ini sudah dikumpulkan ke dosennya. Seperti itu. Tinggal di save aja tuh kan, udah bisa. Nah, oke, saya tutup. Nah, jadi hari ini kita belajar rumus apa? Rumus luas lingkaran. Kelihatannya hanya rumus luas lingkaran, tapi bagaimana caranya kita bisa mengimplementasikan pada bahasa pemrograman. Nah, seperti ini. Nah, mungkin bagian yang tersulit adalah mengisi kode program ini ya. Tapi ini perlu pembiasaan. Jadi, kalau kalian sudah memahami satu bahasa pemrograman, untuk belajar ke pemrograman yang lain, insya Allah mudah. Ini nggak susah-susah. Paling yang berbeda itu cuman ini loh, titik di sini ada titik 2 sama dengan. Kalau di Python hanya sama dengan aja. Nah, tuh. Hampir-hampir mirip. Hanya cara penulisannya aja. Istilahnya sintaksnya aja yang berbeda. Tapi alur berpikirnya sama. Ya. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan? Ada yang dibingungkan kira-kira di mananya? Berarti ini semacam kayak buat aplikasi gitu lah, Mbak. Iya, semacam buat aplikasi. Tapi cuma buat hitung-hitungan doang. Iya, iya seperti itu.
Kalau Cara, dibuat yang lain bisa, Pak? bisa, bisa. Mau bikin browser, mau bikin kayak Winamp gitu, mau bikin media player bisa. Cuman tergantung ini codingannya programnya itu, Pak. Iya, codingan programnya. Ah, Nah, dan ini kalau kalian belajar ini sekali aja kalian sudah tahu alurnya, sudah tahu button-buttonnya ini, kalian tinggal browsing di internet, di YouTube, banyak tutorialnya. Ini misalkan membuat aplikasi kasir misalkan, membuat aplikasi database, perpustakaan apa terus sembarang kali ada di situ. Nah, kemudian kalau kalian pernah dengar istilah MySQL, SQL Server dan sebagainya, bisa dikoneksikan. iya Pak, paham. Ya, tetapi di sini fokus pembelajaran yang saya sampaikan bukan pada pemrogramannya, tapi lebih ke rumusnya. Bagaimana kalian mengimplementasikan rumus matematika ini ke dalam pemrograman. Dan kebetulan hari ini saya contohkan yang paling mudah yaitu luas lingkaran. Kalau luas 3 bisa saja, terserah kalian nanti. Nah, harapan saya nanti di mata kuliah ini tugas saya kalian harus menginstal aplikasi ini. Paling tidak kalian kenal dengan ini, dengan apa software ini, aplikasi Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek. Kalau kalian sudah menguasai ini, mau mempelajari yang lainnya lebih mudah gitu, lebih mudah. Karena sebenarnya belajar ini sangat memanjakan kita, manja. Kita bisa apa artistik, misalkan gambar ini diganti foto siapa gitu juga bisa. Misalkan mau diganti foto Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo atau ya nggak masalah. Kita tulisi apa itu rumus menghitung luas lingkaran bayi Mas Ronaldo. Nah ini kita kasih gambar Cristiano Ronaldo juga nggak masalah. Nah itu. Lalu kita share di internet. Ada yang menggunakan. Nah itu juga apa ya istilahnya itu kepuasan juga buat kita ya, yang sudah capek-capek membuat. Ini contoh sederhana. Dari sini ada pertanyaan mungkin? Saya, Pak. Ya silakan Mas Dani. Kalau habis buat itu, lalu nanti ya akan buka lagi aplikasi itu atau gimana? Atau masuk di diinputkan ke MySQL? Oh kalau maksudnya kalau pakai MySQL atau bagaimana? Pakai itu, Pak, aplikasi itu. Kalau sudah buat, habis itu apakah harus buka aplikasi itu atau gimana? Oh enggak harus. Tidak. Jadi kalau misalkan ini saya sudah bikin ya. Ya. Misalkan ini saya buat perkecil jadi segini. Saya perkecil, kemudian ininya saya setting biar tidak bisa diubah-ubah. Ukuran frame-nya. Misalkan saya label ini jadi single. Nah, misalkan saya gini kan ya. Nah, ini saya save. Coba saya running. Nah, saya save. Nah, kemudian saya tutup. Semuanya saya tutup. Aplikasi sudah saya tutup. DLP juga sudah saya tutup. Nah, saya buka di sininya. Ininya. Ini exe ya. Sudah dalam bentuk exe ya. Exe-nya ini saya klik aja. Nah, sudah. Seperti apa yang terakhir saya save kondisinya. Dan ini mau saya transfer ke komputer orang lain, laptop orang lain bisa. Nah, coba gini ya, ini saya kirim ke WA grup ya. Dan silakan kalian running di laptop kalian. Ada yang pakai laptop ini? Siapa yang pakai laptop? Pakai HP semua. Siapa? Pakai laptop, Pak. Oh, pakai laptop. Coba ya kalian running ya. Iya, Pak. Ini saya kirim ya ke Ya, Pak. ke WA kalian. Oke. Ini coba saya seret ke sini. Benar, saya namai dulu aja. Oh, enggak usah, jangan. Saya kasih nama project 1.
Sudah, kemudian CE1 juga begitu. Saya kirim. Coba di running ya, apakah bisa berjalan di laptop kalian? Insya Allah bisa. Coba.